Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Laili Fatimatus Sangada dari kelas KPIB. Dengan nomor induk mahasiswa 2024.6.9.1.00389. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang komunikasi kelompok dan organisasi. Oke, langsung saja. Kemampuan menciptakan strategi komunikasi inovatif. Strategi komunikasi inovatif adalah pendekatan baru yang kreatif untuk menyampaikan informasi, mengelola hubungan, dan mencapai tujuan organisasi. Ini bukan sekedar tentang menggunakan teknologi terbaru, tetapi lebih cara berpikir off the box dalam merancang pesan dan saluran komunikasi. Langkah-langkah menciptakan strategi inovatif itu ada analisis kebutuhan, yang kedua identifikasi target audiens, yang ketiga brainstorming solusi kreatif, dan yang keempat uji coba dan evaluasi. Selanjutnya ada kemampuan menerapkan strategi komunikasi yang mendukung tujuan organisasi. Strategi komunikasi yang baik harus selaras dengan tujuan besar organisasi. Komunikasi bukanlah tujuan itu sendiri, melainkan alat untuk mencapai hasil yang diinginkan. Contoh penerapannya, tujuan yang pertama yaitu meningkatkan penjualan produk baru sebesar 20% dalam 6 bulan. Selanjutnya, strategi komunikasinya menggunakan influencer marketing, mengadakan webinar interaktif untuk demo produk, dan meluncurkan kampanye media sosial dengan hashtag yang menarik. Tujuan yang kedua yaitu meningkatkan keterlibatan karyawan dan mengurangi turnover. Strategi komunikasinya mengadakan sesi Q&A rutin dengan pimpinan, meluncurkan newsletter internal yang menampilkan pencapaian karyawan, dan membuat platform kolaborasi online untuk ide-ide dari seluruh tim. Tujuan yang ketiga yaitu memperkuat citra perusahaan bagi pemimpin industri yang ramah lingkungan. Strategi komunikasinya menerbitkan laporan keberlanjutan, berkolaborasi dengan LSM lingkungan, dan mempromosikan inisiatif daur ulang internal melalui media sosial dan situs web. Intinya, setiap pesan dan saluran komunikasi harus dirancang untuk memperkuat dan memajukan tujuan strategi organisasi. Selanjutnya, ada hubungan antara inovasi komunikasi dan kinerja organisasi. Inovasi komunikasi memiliki dampak langsung dan signifikan pada kerja organisasi. Komunikasi yang inovatif menciptakan lingkungan yang lebih responsif, efisien, dan adaptif. Selanjutnya, bagaimana inovasi komunikasi meningkatkan kinerja? Yang pertama itu ada meningkatkan efisiensi. Saluran dan metode komunikasi baru seperti platform kolaborasi terpadu atau AI chatbots dapat mempercepat alur kerja dan mengurangi birokrasi, membuat pengambilan keputusan lebih cepat. Meningkatkan keterlibatan karyawan. Ketika karyawan merasa didengar dan terhubung melalui komunikasi yang menarik dan relevan, mereka cenderung lebih termotivasi dan produktif. Ini mengurangi tingkat absensi turnover. Yang kedua, meningkatkan daya saing. Di pasar yang kompetitif, organisasi yang mampu berkomunikasi secara lebih efektif dengan pelanggan dan mitra akan memiliki keunggulan. Inovasi dalam pemasaran digital atau layanan pelangganan dapat menciptakan pengalaman unik yang membedakan perusahaan dari pesaing. Dan yang ketiga yaitu mendorong budaya inovasi. Ketika komunikasi internal terbuka dan mendorong pertukaran ide-ide baru, hal itu akan menumbuhkan budaya di mana inovasi menjadi bagian dari DNA organisasi. Ini memungkinkan perusahaan untuk beradaptasi lebih cepat terhadap perubahan pasar dan tantangan. Selanjutnya, ini ada sedikit referensi, kalian bisa baca sendiri-sendiri. Demikian materi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penutur kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.